belajar tentang medan magnet pada kawat lurus berarus. Nah, di sini percobaan zaman dulu itu menyebutkan bahwa ketika ada kawat lurus berarus, misal di sini arah arusnya itu ke bawah ya, dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya itu mengelilingi seperti gambar ini. Dan arah medan magnet dan arus ini mengikuti kaidah yang dinamakan dengan kaidah tangan kanan. Yang pertama, kaidah tangan kanannya adalah ini tangannya seperti mengacungkan jempol. Di sini arah arusnya kan ke bawah ya, arah arusnya ke bawah. Nah, arah medan magnetnya ini, nah itu mengikuti lekukan atau putaran dari keempat jari, di mana keempat jari muternya di sini ya, seperti pada gambar. Nah, saya punya contoh lagi, misal nih di sini itu arusnya itu ke atas. Coba kalian arahkan ibu jarinya ke atas, terus lingkaran itu dia akan berputar seperti gambar kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya? Ketika menggambarkan medan magnet yang dihasilkan itu bentuknya 3D, jadi kayak buletan gitu. Tapi pada permasalahan fisika, kalau umpamanya di textbook itu kita lihatnya dua dimensi. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada kawat nih, kawatnya itu arah arusnya itu ke atas. Nih. Nah, ini tuh lihatnya itu kalian itu kawat atau kabelnya itu dari atas. Nah, sebelah kanan ini kira-kira tuh seperti apa medan magnetnya, sebelah kiri itu seperti apa. Kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Nah, ini kan harusnya ke atas nih. Terus putarannya kan gini. Jadi kalau umpamanya digambarkan seperti hampir sama seperti tadi, oh ini tuh seperti ini, tapi gambarnya separuh aja. Yang bagian kanan itu kan kayak masuk ya tangannya. Kalau masuk itu kita lambangkan dengan cross. Nah, kita lambangkan dengan cross. Cross ini berarti artinya masuk bidang. Nah, coba perhatikan lagi. Ini kan di sini kan berarti kan yang kiri itu kan keluar bidang ya. Kalau keluar bidang itu tandanya adalah dot. Gini ya. Nih, keluar keluar bidang. Nah, kalau umpamanya penandaan positif sama negatifnya itu biasanya kalau keluar bidang, ini kalau umpamanya kita gambar diagram Cartesius ya, ini X, ini Y. Nanti kalau 3D berarti kan ada satu lagi sumbu Z, di mana Z yang positif itu yang keluar bidang, sedangkan Z negatif itu yang masuk bidang. Jadi kalau bisa jadi, maaf kok bisa jadi yang cross itu nanti nilainya itu negatif, sedangkan yang dot itu nanti nilainya adalah positif, biar sesuai dengan diagram Cartesius, gitu ya. Nah, saya punya latihan nih. Sekarang kalau saya balik, eh, ini arah arusnya itu dia itu ke bawah. Nah, berarti kan kalau digambar setengah kan, oh ini masuk yang sini, berarti ini cross. Kalau yang kanan cross, maaf, pakai kaidah tangan kanan dulu, maaf. Jadi kita arahkan ibu jarinya ke bawah, kurang lebih tangan kanan kalian itu akan seperti ini ya. Keempat jarinya akan melingkar seperti ini. Oh, berarti yang kiri itu yang cross. Kalau yang kiri yang cross masuk, berarti yang kanan berarti dot. Itu ya. Nah, saya punya lagi nih. Misal yang ini tuh arah arusnya ke kanan, terus ini arah arusnya ke kiri. Ya, yang arah arusnya ke kanan, ibu jarinya ke kanan dulu. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya. Oh, berarti yang bawah itu cross, yang atas berarti dot. Kebalikannya, kalau ini yang gambar kanan ini, ibu jarinya ke arah ke kiri, berarti nanti ini seperti ini ya. Oh, ini berarti cross, ini dot. Nah, untuk arah paling penting sebenarnya kalau di medan magnet itu arahnya, karena ketika arahnya salah nanti salah juga. Nah, sekarang secara perhitungan nih. Kalau secara perhitungan persamaannya adalah B. B itu adalah medan magnet yang dihasilkan, sama dengan mu 0 itu permeabilitas ruang hampa, nilainya adalah 4pi kali 10 min 7 dikali I kuat arus dibagi 2pi, ini nilai koefisien ya, konstanta, dibagi lagi dengan A. A itu jarak kawat ke titik, jarak dari kawatnya ke titik yang ditanyakan. Oke, misal ini contohnya. Kawat dialiri arus listrik seperti pada gambar. Ini kawatnya dari arusnya dari selatan ke utara ya. Dia ke atas. Yang ditanyakan di titik P ini apa yang menjadi faktor
yang mempengaruhi medan magnet di titik P. Apakah sebanding dengan kuat arus? Tadi kita tulis lagi rumusnya, B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali A. Oh bener ya, sebanding dengan arus. Ini benar. Sebanding dengan 1 per A, benar juga ya, karena kan ini berbanding terbalik, tapi kalau ditulis kesebandingan jadinya 1 per A. Bergantung pada arah arus. Nggak ngaruh ya kalau umpamanya besarnya ya. Kalau besarnya nggak berpengaruh. Tadi yang ditanyakan adalah besar medan magnet yang mempengaruhi di titik P. Berarti yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung besar induksi magnetik di titik P. Ini ada 2. Kalau ada 2 berarti kita cari dulu di titik P itu akibat I1 itu dia arahnya seperti apa. Kita arahkan ibu jarinya ke atas untuk yang I1 ya. Berarti nanti seperti ini kan arahnya, keempat jarinya. Oh, berarti nanti B1 dia akan menghasilkan cross, ya kan? Sekarang B2 sama juga. Oh, berarti kalau B2 malah di titik P dia akan menghasilkan dot. Gitu ya. Berarti nanti B di titik P itu kan tadi kalau dot itu kan berarti positif ya nilainya. Kalau cross berarti negatif. Berarti nanti B2-nya positif dikurangi dengan B1. B2-nya berarti rumusnya gimana nih? Mu 0 kali I2 per 2pi kali A2 dikurangi B1-nya mu 0 kali I1 per 2pi kali A1. Mu 0 sama 2pi-nya bisa dikeluarkan ya. Ini jadinya I2 per A2 min I1 per A1. Tinggal kita masukkan nilainya. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2pi. I2-nya itu 20 dibagi dengan ini jaraknya itu 5 cm. 5 cm itu 5 kali 10 pangkat min 2 ya kalau jadiin meter dikurangi 10 dibagi 10 cm itu ya 0,1 gini ya. Ini 4pi sama 2pi bisa coret, hasilnya 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 7. 20 dibagi 5, 4. 10 pangkat min 2-nya naik ya. 4 kali 10 pangkat 2 dikurangi 10 dibagi 0,1. 100. Ini 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 4 kali 10 pangkat 2 itu 400 dikurangi 100. Hasilnya adalah 600 gini ya. 600 kali 10 pangkat min 7. Kalau dijadiin 6 berarti 6 kali 10 pangkat min 5. Karena ini jawabannya itu di sini ini B-nya Tesla ya satuannya. Karena di sini nilainya positif. Positif itu berarti dia dot. Dot itu tadi arahnya itu berarti keluar bidang. Nah, berarti jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah gaya pada kawat lurus berarus. Jadi kalau tadi itu kawatnya itu dia itu menghasilkan medan magnet, otomatis kalau umpamanya ada 2 kawat disampingin, dia kan menghasilkan 2 medan magnet. Nah, kalau magnet sama magnet kalau didekatkan bisa tarik menarik atau tolak menolak. Nah, di sini kalau umpamanya arusnya searah, dia akan tarik menarik. Ya, searah dia akan tarik menarik. Kalau umpamanya dia arusnya arahnya beda, dia akan tolak menolak. Tuh. Secara rumus, gaya tarik menarik tolak menolak itu sama ya, di mana rumusnya adalah mu 0 dikali I1 kali I2 kali L per 2pi A. Nah, kita coba soal latihan ini. Ini yang ditanyakan adalah gaya magnetik yang terjadi pada kawat. Biasanya panjang kawatnya itu tidak diketahui. Coba kita coret dulu aja 12 cm-nya. Walaupun nanti pilgannya nggak ini ya, tidak berpengaruh ya. Maksudnya walaupun nanti tidak ada di pilgan nggak apa-apa karena soalnya kita modif. Panjangnya nggak usah ditanya, pertanyaannya itu jadi gaya magnetik per panjang. Atau gaya magnetik tiap satuan panjang, tapi ini saya tulis per panjang aja. Perpanjang nilainya berapa. Jadi tadi rumusnya adalah F sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 kali L per 2pi kali A. Yang pertama yang ditanyakan kan gaya magnetik per satuan panjang. Berarti L yang di sini itu nanti dipindah ya. Berarti F per L.
Berarti ini gaya persatuan panjang, rumusnya tinggal mu0 I1 I2 per 2 pi A. Tinggal kita masukkan mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 4, I2-nya 1, dibagi 2pi, jaraknya itu 2 cm. 2 cm itu 2 kali 10 pangkat min 2. Ini 4pi coret sama ini habis gitu ya. Sisanya 4 kali 1 itu 4. Ini 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 2-nya naik jadi 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Kenapa kok di pilihan ganda nggak ada? Karena kita modif. Panjang kawatnya nggak usah diketahui. Karena biasanya yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang. Seperti itu.